Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita ketemu di pertemuan terakhir jaringan komputer 15 pertemuan yang sudah kita lewat. Walaupun saya sering nggak masuk dan sering online, saya mohon maaf. Di pertemuan terakhir ini saya akan bahas tentang konsep WAS-nya, sama apa saja, kita review apa saja yang sudah dipelajari. Apakah masih ingat atau enggak? Harusnya nggak boleh ingat ya. Nggak boleh ingat. Nggak boleh lupa ya. Kadang mahasiswa skripsi gitu. Kadang mahasiswa skripsi, saya tanya tentang beberapa hal teori di perkuliahan, entah itu konsep MySQL, query untuk select, update itu. Jawabannya lupa. Lupa padahal baru 2 tahun, 3 tahun. Maksudnya baru 4 semester, 6 semester sebelumnya ya. Lupa itu biasanya karena sering nggak dipraktekkan, nggak dilakukan. Karena kalau sering dilakukan dan dipraktekkan, harusnya nggak lupa ya. Jadi kalaupun kalian belum bekerja sih di dunia IT, yang mengenai pemrograman ataupun hubungannya dengan sistem operasi, ya buat project atau enggak belajar hal-hal baru, buat project, buat sesuatu sebagai portofolio untuk membangun nanti ketika sudah lulus ya. Banyak hal yang bisa dibangun atau dibuat project-project menarik atau unik gitu ya, di luar bahasa pemrograman. Apa yang sudah kita pelajari? Pertama dulu kita belajar tentang instalasi, otomatis dasar instalasi harusnya nggak ada masalah. Ada beberapa macam tipe cara instalasi menggunakan live USB, live CD, ataupun dual boot ya. The different tabs. Terus kita sudah juga belajar macam-macam folder di Ubuntu. Jadi kalau kalian menemukan sebuah file atau sebuah teks slash bin slash etc SH, SSH dan lain sebagainya itu kalian nggak kalian nggak paham, maksudnya kalian langsung paham itu maksudnya apa dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar tentang skema IP address ya. Ada IP address kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Bagaimana satu jaringan itu harus dalam satu kelas. Ini sebenarnya banyak yang harus dipelajari tapi kelewat ya. Kalian pelajari lagi ya. Ada subnetting sebenarnya. Ada virtual private network yang belum sempat dipelajari. Ada juga IPv kelas 6 versi 6, walaupun sekarang masih belum digunakan. Sebagian sudah menggunakan tapi belum secara menyeluruh ya. Secara umum masih pakai IP versi 4 basisnya biner. Kalau IP versi 6 basisnya hexadesimal, oktal ya. Ada IP statis, ada IP dinamis. Bagaimana setting IP statis dan IP dinamis di Ubuntu? Karena semua yang kita pelajari nanti akan kemungkinan saya tanyakan di UAS. Terus kemudian kita sudah belajar tentang pembuatan user, terus pembuatan grup, memasukkan user ke dalam grup, terus mengetahui posisi user itu posisinya di mana, user apa saja yang ada di komputer kita itu ngeceknya di mana, di etc default group, etc user, terus membuat user, add user atau user add, passwd untuk membuat ya password user, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita sudah belajar file permisi di Linux. Jadi kalau kalian menemukan angka 755 di file manager atau informasi angka itu tahu perbedaannya, tahu maksudnya. Ada istilah owner, group sama other, RWX 755, ada perintah chmod, chon, chgrp atau change group, chon itu change owner, mengganti owner, chmod mengganti mode atau hak eksekusinya, permisinya. Kemudian belajar juga tentang base programming, mengenal apa itu base programming dengan ekstensi .sh. Kemudian kita harus kasih hak akses biar dieksekut ya chmod plus x supaya bisa dieksekusi kalau kita ingin menjalankannya dengan perintah sh.
Di situ juga ada pemrograman kondisi if else input output. Juga base programming juga nanti bisa kita kombinasikan dengan script perintah terminal di Linux ya. Jadi base programming kadang digunakan untuk otomasi, backup otomatis, nyari folder, nyari file dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perintah grep dan awk. Grep itu untuk mencari pattern suatu teks dalam sebuah input di terminal. Juga awk. AWK is powerful text processing tool that allow you to manipulate untuk memanipulasi dan menganalisa data teks. Terus kemudian instalasi FTP server dan SSH server. FTP server adalah protokol yang digunakan file transfer between client and server. The most common FTP server is VSTPD. Kita menggunakan VSTPD. Kemudian ada SSH server, provide secure remote login dan communication. The most common SSH server is OpenSSH. Instalasinya apt install VSTPD, terus SSH apt install OpenSSH/server ya. Terus idealnya SSH server itu nanti apa namanya? Kita ganti defaultnya ya, portnya. Di sini saya sudah saya kasih contoh kemarin di kelas sebelumnya. Clear. Di sini saya sudah install Ubuntu di virtual machine ya. Di MacBook saya, di sini ada Ubuntu Unemin A. Kita lihat Ubuntunya versi berapa ya? 2204 ya. Kemudian saya sudah install SSH server, sudo sistem ctl status SSH. Nah, di sini statusnya aktif ya. SSH-nya statusnya aktif. Kalau saya cek IP config-nya, IP-nya, if config, dia dapat IP 192.168.649. Artinya saya bisa mengakses komputer ini dari tempat lain ya. Di sini contohnya saya akses, ini belum saya log tadi. Saya akses dari MacBook saya. Ini MacBook saya. Yang ini Ubuntu ya, 192.168. Pertama untuk kalau nanti ada tugas atau soal UAS-nya implementasi atau dokumentasi SSH ya. Pertama kita pastikan di ping itu berhasil ya 192.168.64.9. Nah, di ping berhasil. Kalau berhasil baru kita lakukan SSH. SSH nama user, add nama IP address, alamat IP address. Enter nunggu. Kalau nunggu lama ini biasanya ada informasi ditolak sih, revisit atau kalau nggak langsung biasanya cepat ya kalau satu jaringan. Nah ini artinya nggak mau connect. Kenapa? Karena default portnya sudah saya rubah. Jadi SSH defaultnya yang 22 sebelumnya saya rubah ke 3567. Settingannya di mana? Kalian kemarin saya sudah kasih contoh ya. Di sudo nano, sudo itu perintah untuk masuk sebagai root, nano itu aplikasi text editor, terus konfigurasi SSH-nya ada di etc ssh sshd underscore configs. Kalau kalian kita buka dengan nano, di baris di sini ada tulisan port 22 sebelumnya itu. Terus dipagerin atau dikasih komentar. Kalau defaultnya 22 ya. Itu komentarnya kita hilangin, terus port kita ganti dengan sesuai yang kita mau. Jadi nanti kemungkinan tugas salah satu WAS-nya adalah buat mengganti port sesuai dengan perintah di soal WAS ya. 3567, 3566, 3192, 352, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ini harusnya di save.
Yes. Nah, kemudian kita tambahkan firewall-nya supaya membuka port 3567 dengan UEFI allow 3567 ya. Karena ini rule-nya sudah saya tambahkan. Saya cek di sudo UEFI status. Nah, di sini 3567 udah allow from anywhere. Yang atas itu versi 4, versi 6 ini maksudnya IP address versi 6. Kemudian kalau sudah kita restart SSH-nya. SSH start, restart. Nah, kalau sudah baru kita coba dari komputer lain ya. Komputer lain kita ping terlebih dahulu bisa. Kemudian saya SSH masuk sebagai dengan akses dengan SSH dengan tambahan spesifik IP address yang sudah kita tentukan di awal tadi. SSH min P, port berapa yang kita pakai, 3567 tadi. Terus nama user. UAS nanti pasti saya minta nama user itu nama masing-masing ya. Nama yang masing-masing kalau bisa ditambahin NIM ya, nama terus kalau ini contohnya 3122 gitu ya. Supaya tiap orang beda-beda. 192.168.64.9. Kayaknya saya enter. Nah, dia langsung minta password usernya 1234. Nah, berhasil masuk. Clear. Kalau ini saya if config, nah ini IP-nya 192.168.649. Saya sudah masuk ke Ubuntu ya. Bisa melakukan download, upload, atau make directory, dan lain sebagainya. Tergantung nanti tugasnya disuruh ngapain. Jadi seperti itu untuk contoh SSH mengganti default ya. Kemudian installing web server dan database server sama PHP ya. Ini kemarin belum saya kasih contoh sih. Jadi ada yang namanya virtual host. Setting virtual host. Setting virtual host Apache Ubuntu. Cara membuat virtual host menggunakan Apache. Nah, ini sini termasuk soal UTS sih, soal UAS sih. Tujuan setting virtual host ini supaya apa? Supaya kalau saya ngakses di komputer saya, contohnya di sini ya, saya akses naja.com. Nah, dia akan menampilkan tampilan Hai ini. Nah, tampilan Hai ini berada di mana? Tampilan Hai ini itu berada di folder komputer saya, di varww html, varww ya. Terus kalau ini ls, nah di sini ada folder naja.com. Jadi nanti salah satu soal UAS-nya adalah kalian buat sebuah virtual host dengan nama masing-masing .com, terus setting supaya di lokal itu, kalau kita tulis naja.com atau nama kalian masing-masing .com, menampilkan isinya gitu ya. Kalau di sini cuma isi hai ya. Nanti kalau di UAS mungkin ini cd naja.com. ls ini ada index.php. Kalau saya sudo nano index.php, ini kan hai ya. Nanti ditulis nama, kalau misalnya nggak ada, nggak lihat. Iya kayaknya. Oke. Terus saya save. Nanti nanti menampilkan nama kelas gitu ya. Naja.com. Kalau ini saya klik localhost, dia akan menampilkan Apache ya. Kebetulan saya nginstalnya Apache ya, bukan lupa saya. Jadi harusnya Nginx ya. Sama aja sih. Ada dua web server yang paling umum dipakai di Ubuntu, ada Apache sama Nginx ya. Kalau Apache nanti tampilannya seperti ini, kalau Nginx tampilannya lebih sederhana, Nginx homepage. Nggak connect internet. Nginx homepage. Kalau install web servernya, lah kenapa belanja?
Nah, kalau kita nginstal web servernya Nginx, nanti kalau kita klik localhost tampilannya seperti ini. Tapi kalau Apache seperti tadi. Nah, supaya ini bagaimana? Itu bagian dari soal ya. Termasuk juga nanti menginstal MySQL Server, kemudian membuat halaman yang menampilkan data MySQL dari MySQL ke file PHP ya. Jadi kalian harus buat install MySQL, kemudian masuk ke MySQL min u root. Nah, saya sarankan nanti nggak boleh pakai root, jadi silakan buat user baru karena nggak disarankan ya. Nah, cara buat user baru bagaimana? Sebenarnya banyak tutorialnya. Caranya adalah kalian masuk dulu sebagai root, kemudian buat user baru. Cara buat user baru di MySQL itu masuk ke MySQL dulu. Sama seperti membuat user di Linux ya, pakai create user, terus nama user identified by untuk password user, kemudian user tersebut dikasih hak akses ke tabel grant hak akses ya, grant atau grant to, kalau ikut mata kuliah MySQL saya sih saya ajari ya. Jadi setelah buat usernya, kalian kasih akses ke databel, pembuatan tabel. Contohnya di sini, show database, ada tabel coba ya. Kalau saya use coba, kemudian show tables. Ada tabel mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kan ada data MySQL saya. Jadi nanti termasuk sampai menampilkan data ke halaman PHP. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang install pertama nginstal web servernya dulu, Apache atau Nginx, kemudian nginstal MySQL servernya dulu, kemudian nginstal PHP, terus kita bisa cek kalau PHP kita sudah terinstall atau belum, sampai tampil seperti ini ya. Baru kemudian buat tabel, buat user, terus buat halamannya. Semua dilakukan di Ubuntu ya. Dan pakai user baru, jangan pakai user root untuk database MySQL-nya. Oke, nah, tadi balik lagi ke materi. Nah, installing web server dan database server sudah pasti dua MySQL server. Kemudian IP table, table ini sama seperti tadi ya. Bagaimana harus bisa enable, disable, allow port 2280 dan lain sebagainya. Saya kasih kisi-kisi soal UAS. Ini contohnya ya. Eh, ini soal UAS-nya seperti ini, nanti detailnya akan berbeda tiap orang gitu. Tapi secara umum sama. Lah, Zoom saya sudah nggak pro lagi. Contohnya you are hired as network technician. Seandainya kalian diangkat kerja sebagai teknisi jaringan gitu ya. To configure and maintenance a small company, perusahaan kecil yang pakai Ubuntu. Your task involve essential step including network setup server dan konfigurasi lainnya. Di sini ada beberapa tes atau tugas yang harus dikerjakan. Jadi kalau nanti dapat tugas seperti ini, dari satu dapat IP address sekian sampai sekian. Ya nanti nggak perlu dipraktekkan di 3 komputer berbeda, enggak ya. Cuma praktekkan bagaimana ngatur IP address-nya di satu-satu itu berapa, gimana ngatur IP address-nya statis 10.0.1 itu bagaimana gitu ya. Di satu komputer yang sama nggak apa-apa, nggak harus dipraktekkan sampai bisa ping, tapi praktekkan saja setting IP address-nya pakai terminal di Ubuntu dengan satu komputer nggak apa-apa. Kemudian user and group konfigurasi ini sama seperti UTS kemarin ya. Installing configuration FTP seperti yang saya contohkan tadi. Installing Apache Web Server dan Database Server, membuat halaman indeks, terus diakses, membuat MySQL data, dan membuat database. Konfigurasi UEFI, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau sudah dibuat video dokumentasinya, ya. Jadi dokumentasinya itu dibuat dalam bentuk video, videonya silakan diupload di YouTube ataupun Google Drive, nanti linknya ditaruh di PDF. Nah ini ya, di laporan PDF.
Yang diupload di e-kampus adalah PDF-nya saja. Provide detail report that include a table or content, daftar isinya, komen output dan konfigurasi, langkah-langkah semuanya langkah-langkah konfigurasinya di screenshot gitu ya. Screenshot of step, summary of challenge, phase how to do dan beberapa penjelasan atau ringkasan gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan karena 10 menit lagi waktunya habis Zoom-nya. Ada yang ditanyakan untuk UAS-nya? Saya mau tanya Pak, Iya, silakan. Eh, itu kan saya kan udah praktekin apa ya, apa yang ada di PPT kayak SSH gitu ya. Berarti saya harus buat ulang ya Pak ya, di videoin gitu. Ya, dibuat ulang nanti sesuai dengan eh, tugasnya nanti kemungkinan ada kan di sini. Install and konfigurasi FTP to allow user satu to upload file to the data FTP directory. Jadi kalau ada tugas seperti ini, harusnya ada konfigurasi tambahan bahwa user itu hanya bisa upload di folder data FTP. Kalau dia ngupload di folder lain, dia nggak bisa. Itu ada settingan tambahannya di SHD, SSHD_config. Seperti itu ya. Oke Pak. Nanti soalnya mungkin beda ya. Bisa data FTP atau data NIM, folder NIM, dan lain sebagainya. Supaya masing-masing tiap orang beda. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Berarti sistemnya itu di screen record ya, Pak? Iya, di screen record. Jadi langkah-langkahnya dikerjakan dulu, dibuat laporannya, screenshotnya dilampirin di PDF, habis itu dijelasin sama dikasih bukti langkah-langkahnya gitu aja. Screen recordnya saya sarankan sih pakai Zoom, seperti yang saya lakukan sekarang, karena lebih simpel aja. Ya, kalau Ya, harus baik, Pak. install, ya sama-sama. Kalau harus install record my desktop itu kelamaan, kita harus record my desktop, setting audio, video. Tapi kalau pakai Zoom itu kita install Zoom, kita buat meeting, share screen, record, selesai share screen langsung jadi videonya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Diingat-ingat ya, yang diupload PDF bukan file video atau link file videonya, tapi PDF laporan langkah-langkahnya atau dokumentasinya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti rekaman ini akan saya upload di grup. Jadi kalau ada kendala atau apa, boleh tanya di grup ya. Oke, terima kasih yang sudah datang, yang ngikutin. Kalau ada yang nggak bisa datang, terus nanya-nanya, suruh lihat rekaman perkuliahan ini aja. Ya, daripada harus jelasin lagi ke temennya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi